Sebelum kita melangkah ke perintahnya, kita lihat dulu definisi shell. Itu program yang menjadi perantara user interface antara user dengan sistem operasi untuk menjalankan perintah. Shell ini banyak jenis programnya. Yang umum itu ada bourne shell, ada corn shell, bourne again shell, C shell, dan Z shell. Yang default di Ubuntu makanya bash. Saya buka terminal di Ubuntu, bisa klik kanan open terminal atau shortcut Ctrl alternatif T. Yang tampil kalau kita buka terminal pakai bash itu username Batman, di sini username-nya Batman, @bionic ini hostname-nya atau nama komputernya, kemudian simbol yang ini directory home, menandakan kita berada di directory mana sekarang, dan simbol $ ini sebagai user biasa. Kalau dia berubah jadi pagar itu berarti dalam keadaan mode root atau administrator di sistem operasi Linux atau basis Unix. Itu ls, list directory. Jadi ini perintah-perintah di Linux ini biasanya singkatan ls, list. ls, enter. Ini melihat isi directory. ls-l, formatnya list. Kemudian ada ls spasi -a, melihat semua directory dan file, termasuk directory yang atau file yang terhidden. Kalau di Linux ini pakai titik berarti terhidden dia. Itu juga file pakai titik terhidden. ls-l tidak tampil. Bisa dikombinasi ls spasi -l a, enter. Membersihkan layar terminal, cukup mengetik clear. Ini kalau sudah terlalu banyak perintah yang kita ketik, supaya tidak bingung, ketik clear supaya bersih layarnya. Perintah berikutnya ini print working directory. Kita mau tahu ini kita sekarang berada di directory mana. Ini ketik pwd, ditampilkan alamat lengkap atau path directory kita sekarang berada di mana. Kemudian change directory, ini berpindah directory. Sebelum berpindah kita lihat dulu tadi ls, kita mau pindah ke directory mana. Saya mau ke directory dokumen, berarti cd. Di Linux itu case sensitif, jadi harus sesuai huruf besar kecilnya. Doc. Untuk membantu tekan tombol tab. Sisanya dilengkapi oleh shell sendiri. Enter. ls-l. Kita mau lihat isi direktorinya lagi, ada direktori latihan. Kita mau langsung lihat isinya dari direktori latihan, ls-l latihan. Oke. Saya langsung mau berpindah dari folder latihan ke direktori 1. cd spasi latihan dir 1. ls pwd print working directory. Oke. Nah, kalau kita mau naik satu directory ke latihan, cd spasi titik 2 kali. Itu naik satu directory. Kalau naik 2 kali, cd titik 2 kali, titik lagi, enter. Kembali ke folder home. Kalau saya ketik cd spasi minus, ini akan kembali ke direktori sebelumnya kita berada di mana. Kembali ke direktori latihan. Untuk kembali ke direktori, langsung ke direktori home, bisa ketik cd, enter. Untuk kembali ke direktori home.
verifikasi dengan pwd. Saya mau kembali lagi ke direktori latihan, cd dokumen latihan. Make directory atau membuat directory. Ini saya clear dulu. ls -l. Saya mau buat directory 6, mkdir dir 6. Verifikasi ls. Mau buat lebih dari satu directory dalam satu kali perintah. dir 7, dir 8. ls mau membuat direktori yang memakai spasi, mkdir bisa pakai kutip, direktori 9. Karena kalau tidak pakai tanda kutip itu akan dianggap dua direktori dan 9. Sekarang saya mau buat banyak direktori dalam satu kali perintah, dia bersusun. Misalnya dalam direktori mkdir direktori 8 itu saya mau buat data 8A, data 8B, tambahkan opsi -P, ls -l dir 8, ada 8A, dalam 8A ada 8B. Saya clear lagi. Perintah selanjutnya copy file. Copy directory. ls, saya mau lihat isi directory 1. Di data 1 ada file. Directory 2 tidak ada file. Oke, saya mau copy data dari direktori data 1 ini ke direktori data 2. Gampangnya saya pindah direktori dulu. Nah, ini saya sekarang mau copy ke direktori kedua. Misalnya dokumen 1A, doc 1A, cp doc 1A. Bisa ditulis lengkap. Dokumen latihan dir 2. ls -l, simbol ini sama dengan directory home. Dokumen latihan dir 2 sudah ada. Bisa juga dengan cara seperti ini, doc 1A, berarti naik folder satu kali, dir 2, dir 2. 1A tadi sudah, 1B. ls lagi. Mau mengcopy satu direktori beserta isi-isinya.
Misalnya saya mau copy directory 1, itu cp -r rekursif directory 1 ke directory 8 misalnya. ls-l directory 8. Sudah ada dir 1 di sana. Beserta isi directory di dalam directory 1. Nah, berikutnya move or rename files. Jadi move mv ini bisa untuk memindahkan directory atau file, bisa juga untuk mengubah nama directory atau nama file. Misalnya saya mau pindahkan, saya rename dulu directory 9 menjadi dir 9. mv direct tab 9, bisa seperti ini, bisa juga memakai tanda kutip, menjadi dir 9. ls. Nah, saya mau pindahkan directory 9 ke directory 7. mv dir 9 ke dir 7. ls-l dir ls-l ls-l dir 7, enter. Sudah berpindah datanya. Berikutnya remove file. Kita mau menghapus file ke directory 1, directory 2. ls mau hapus file, rm spasi filenya. Bisa langsung satu-satu, hanya satu-satu file, atau bisa langsung menuliskan file apa saja yang mau dihapus. ls-l langsung terhapus. rm ini juga bisa digunakan untuk menghapus directory yang sudah ada filenya beserta sub-sub direktorinya. Misalnya dir 8 ya. Ya. Ini kalau saya hapus rm -r, tambahkan opsi -r dan f, dir 8 ls. Itu sudah terhapus. Hati-hati menjalankan perintah ini kalau dalam keadaan mode root, jangan sampai salah menghapus file sistem. Perintah selanjutnya ini rmdir, jadi ini perintah khusus directory, tapi hanya directory yang kosong saja. Ini kalau saya coba jalankan rmdir dir 1 akan error. Directory not empty, hanya berlaku untuk directory yang kosong saja. rmdir dir 6 berhasil dihapus karena directory 6 ini tidak ada isinya. Perintah berikutnya manual. Nah, manual ini buku petunjuk dari perintah-perintah yang ada atau aplikasi yang berbasis command line. Itu sudah ada buku manualnya, sudah ada buku petunjuknya. Man spasi misalnya rmdir, sudah ada perintahnya, sudah ada buku manualnya, buku petunjuknya. Ini lengkap penjelasannya. Kita mau ke halaman selanjutnya, bisa tombol up down, back up back down, atau spasi. Untuk keluar dari sini, quit Q. Nah, untuk keluar dari terminal, ketik
exit.